Sholawat itu inti agar kita ini selamat. Kunci keselamatan itu adalah sholawat. Sholawat ini yang jangan ditinggalkan, harus terus menerus. Saya bukan ngarang, dan saya bukan saja dari bacaan saya Al-Quran dan hadis Nabi itu ya, tapi sudah berdasarkan pengalaman saya. 6 tahun yang lalu saya ini kalau tidur lalu kemudian kepala saya di bawah yang kanan ini 5 menit saya tidak betah. 5 menit saya tidak betah. Kenapa? Terasa panas. Saya biarkan karena saya kira itu penyakitnya orang tua, tapi ternyata suatu saat memuncak penyakit saya ini. Tanpa saya harus tidur begini sudah panas. Akhirnya saya disarankan untuk periksa di Jakarta di rumah sakit primer yang ditangani oleh Dr. Daniel. Dr. Daniel itu adalah satu di antara 3 jagoan bedah kepala di Indonesia. Itu Dr. Daniel namanya, di rumah sakit primer. Saya datang di sana, diperiksa pakai alat-alat manual yang sederhana, tidak ketemu. Akhirnya saya dimasukkan ke MRI yang besar itu, dimasukkan di situ 30 menit. Sebetulnya tidak tersiksa karena di dalam itu ada musik. Lalu kemudian setelah 30 menit dikeluarkan, subhanallah, ternyata menurut deteksi MRI itu, alat besar itu, di kepala saya bagian kanan itu tumbuh daging semacam tumor. Katanya Dr. Daniel, tidak ada cara lain kecuali dibedah kepala ini. Saya tanya, kepala ini dibedah? Iya. Lalu kemudian nanti ada hasilnya enggak? Ya kita usahakan. Nah, coba kok sudah kayak gini kok diusahakan. Lalu resiko apa? Tak pikir resiko bayarnya mahal gitu. Memang iya resiko bayarnya mahal gitu kan. Tapi selain itu berisiko karena umur saya sudah lebih dari 65 tahun. Nah, saya putuskan sendiri. Kalau begitu dokter, Rasulullah dulu itu wafat umur 63. Saya sudah 65 lebih. Berarti sudah kelebihan 2 tahun. Nah, karena itu enggak usah lah, bilang. Ya sudah, umur saya 65 aja sudah cukup, bilang. Lalu kemudian si Dr. Daniel bilang, jangan begitu Prof, usia ini penting, hidup ini penting agar bisa masih lihat terangnya dunia ini, dia bilang. Lalu gimana? Kalau saya dibedah aku tidak sanggup, kecuali kalau ada yang mematikan dari luar. Katanya belum ada, ya harus dibedah. Saya lebih baik tidak usah dokter, sudahlah saya meninggal. Lalu kemudian dokter itu mengatakan, ayo Prof Imam konsultasi kepada senior saya, dokter senior saya. Kebetulan dokter saya akhirnya ya mau diajak konsultasi ke dokter senior ini. Setelah nyampe di rumah ternyata dokter senior itu adalah kenalan saya. Kenalan saya. Akhirnya diterangkan penyakit saya yang ada di kepala ini. Karena sesama dokter, maka gampang menjelaskannya. Setelah selesai, dokter Daniel disuruh kembali ke rumah sakit. Saya tinggal berdua. Setelah berdua itu saya diomongi gini, Prof Imam, tidak usah gelisah. Loh, gelisah kok dilarang? Oh, memang sudah sakit. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah galau, tidak usah sedih. Dokter itu pekerjaannya ya begitu Prof Imam. Dokter itu tugasnya adalah memeriksa dan mengobati. Meriksa, ngobati, ngobati, meriksa. Kalau sembuh, kalau tidak sembuh ya diperiksa terus. Yang penting bayar kan gitu.
Lalu gimana dokter? Ayo sekarang kita pergi ke orang yang bisa menyembuhkan. Jangan kepada orang yang hanya bisa meriksa dan ngobati, tapi kepada orang yang bisa menyembuhkan. Lalu saya tanya, siapa itu? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa menyembuhkan, Prof. Imam. Kita memohon kepada Rasul. Saya lalu bingung, kenapa kalau memohon tidak kepada Allah? Dia bilang, Allah tidak ngurus, Prof. Allah tidak ngurus kepalamu ini. Urusan-urusan manusia itu diserahkan kepada para pembantu. Pembantu itu bahasa Arabnya adalah Rasul. Ketika Prof. Imam jadi rektor, urusan keuangan itu rektor 2, urusan akademik rektor 1, urusan administrasi kemahasiswaan rektor 3. Kan tidak sama urus sendiri, diurus para utusan-utusan. Utusan itu namanya Rasul. Dia waktu begitu, gimana tapi kalau saya misalnya nekat memohon kepada Allah, nggak nyampe. Katanya nggak nyampe, katanya. Allah itu maha suci. Yang bisa nyampe Allah itu hanya satu, ialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril jadi beritahu untuk yakinkan saya. Ketika Mi'raj itu sampai kepada langit 7, berhenti di situ. Jibril, tinggi mana Jibril sama sampean? Lalu bagaimana caranya kepada Rasulullah memohon? Ayo tak ajarin. Saya disuruh istighfar, disuruh syahadat, lalu disuruh untuk bersolawat kira-kira 5-6 menit. Setelah 5-6 menit berhenti. Gimana Prof. Imam rasanya? Ya kok enak, tapi kalau gitu pulang aja Prof, ke Malang. Saya pulang, diantarkan supirnya ke airport lalu ke Malang. Nyampe di Malang, saya kok heran, saya sudah bisa tidur lama, yang kanan itu di kiri. Dan saya sudah tidak merasa sakit lagi. Bahkan beberapa bulan kemudian diperiksa lagi sudah tidak ada penyakitnya. Sampai sekarang saya tidak pernah operasi, tidak pernah apa. Lewat apa? Modal sholawat. Modal sholawat yang dipimpin oleh beliau tadi. Jadi sholawat jangan dikira sederhana lalu dianggap tambahan. Bukan.